Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas jurus itu dalam mengingat materi sejarah. Jurus itu merupakan cara cepat untuk mengingat materi sejarah yang kita tahu banyak sekali hafalannya. Khusus pada video kali ini kita akan membahas jurus itu mengenai Wali Songo. Materi mengenai Wali Songo ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 7 untuk mata pelajaran IPS dan kelas 10 untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Wali Songo ini merupakan tokoh yang sangat penting dalam rangka penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Adapun jurus jitu dari Wali Songo, yakni ini, gigi aku dan kamu jadi bolong. Wali Songo itu dari kata wali dan songo. Wali itu merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah. Sedangkan songo itu merunut pada jumlah anggotanya. Ini merupakan Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik, kemudian ada Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Ini bukan merupakan urutan periode mereka hidup, akan tetapi ini merupakan cara mudah untuk kita mengingat mengenai anggota Wali Songo. Kita bahas mengenai Wali Songo. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 9 Wali Songo, yakni dari Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat, serta Sunan Bonang. Nah, di sini Sunan Gunung Jati itu menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Jadi Wali Songo yang berada di wilayah Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Sedangkan Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Kudus, Sunan Muria itu menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Adapun Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri, dan Sunan Ampel itu menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur. Kita bahas satu persatu mengenai Wali Songo ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim atau Kakek Bantal. Ini beberapa sumber mengatakan keturunan dari Persia dan ada juga yang mengatakan bahwa ini keturunan dari Maroko. Kemudian dia menikah dengan Putri Campa dan memiliki anak, yakni Raden Rahmat atau nanti bergelar sebagai Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado. Kemudian Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren di daerah Leran Gresik. Yang kedua adalah Sunan Giri, nama lainnya adalah Raden Paku atau Ainul Yakin atau juga Prabu Satmata, merupakan anak dari Maulana Ishak dengan putri dari kerajaan Blambangan. Mendirikan pondok di daerah Giri yang santrinya banyak sekali. Salah satunya adalah dari Maluku, yakni Zainal Abidin yang merupakan raja dari kerajaan Ternate. Sunan Giri ini menjadi penasehat dari Raja Demak, yaitu Raden Patah. Karya sastranya salah satunya yakni Pucung, merupakan karya dari Sunan Giri. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau nama lainnya Syarif Hidayatullah, menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat, mendirikan kerajaan Banten, kemudian menyerahkan ke putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati pernah menjadi sultan di Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568. Selanjutnya ada Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat, memiliki istri yakni Nyi Ageng Manila. Sunan Ampel memiliki keturunan yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel ini berperan saat melantik Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama, kemudian mendirikan pondok pesantren Ampel di Surabaya. Ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel yakni moh limo, yakni moh main atau tidak mau judi, moh ngombe atau tidak mau minum minuman yang memabukkan, moh madat atau menghisap candu atau ganja, kemudian ada moh maling, tidak mau mencuri, dan moh madon atau moh medok yang artinya tidak mau berzina. Ini merupakan Sunan Ampel yang terkenal sebagai Bapak Wali Songo. Kemudian selanjutnya ada Sunan Kudus, nama lainnya adalah Jafar Sodik, menyebarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya.
Sunan Kudus ini merupakan seorang panglima tentara kerajaan Demak. Sunan Kudus juga membangun Masjid Kudus dengan menara khasnya yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan Islam. Kemudian karya sastra dari Sunan Kudus ada namanya Asmarondono, Mijil, dan Mas Kumambang. Selanjutnya ada Sunan Kalijogo, nama lainnya adalah Raden Syahid, putra dari Tumenggung Wilatikta, yakni di Tuban. Ikut mendirikan Masjid Demak yang terkenal dengan tiangnya yang terkenal Soko Tatal. Kemudian merancang baju takwa, karya sastranya salah satunya adalah Dandang Gulo. Sunan Kalijogo ini merupakan peletak dasar tradisi sekaten pada masa kerajaan Demak. Salah satu cara Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam yakni melalui budaya, melalui pertunjukan wayang yang sudah dirubah bentuknya dan juga ceritanya disesuaikan dengan agama Islam. Kemudian ada Sunan Muria, nama lainnya adalah Raden Umar Said. Ini merupakan putra dari Sunan Kalijogo, menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria Kudus, Jawa Tengah. Karya sastra dari Sunan Muria yakni Gending Sinom dan Kinanti. Kemudian selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini nama lainnya adalah Raden Kosim atau Syarihuddin, merupakan anak dari Sunan Ampel. Pusat kegiatan dakwahnya di daerah Sedayu, Jawa Timur. Karya sastra yakni Gending Pangkur. Sunan Derajat ini terkenal dengan piwulang-piwulangnya yang sangat luar biasa. Contohnya itu menehono teken marang wong wuta, itu artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Menehono mangan marang wong kang luwe, yakni berilah makan kepada orang yang kelaparan. Menehono busono marang wong kang wuda, artinya berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir adalah menehono ngiyup marang wong kang kudanan, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itu merupakan ajaran atau suluk petuah dari Sunan Derajat. Hal yang paling menonjol dalam dakwah dari Sunan Derajat yakni perhatian terhadap masalah sosial. Seperti tadi pada suluknya tadi, itu merupakan kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Kemudian ada Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, ini menyebarkan agama Islam di daerah Lasem, Jawa Timur. Sunan Bonang ini merupakan juga keturunan dari Sunan Ampel, kemudian mendirikan pesantren Watu Layar. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kesenian rakyat, salah satunya dengan gamelan yang berupa bonang. Karya sastra yang terkenal dari Sunan Bonang yakni Suluk Wujil dan Mocopat. Ini tadi penjelasan mengenai Wali Songo, yakni jurus jitunya Gigi Aku dan Kamu Jadi Bolong. Penjelasannya adalah Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Derajat, dan yang terakhir adalah Sunan Bonang. Mudah bukan? Demikianlah materi mengenai jurus jitu, materi Wali Songo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.